Suami diam-diam menikah sirih dengan gundiknya yang baru pulang jadi TKW. Aku tahu saat lihat story ibu mertua. Ku buat mereka menyesal dan ku ambil semua aset dan rumah mewah dan... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu udara terasa sejuk. Burung-burung berkicau di pohon mangga di halaman depan rumah 2 lantai bergaya minimalis yang tampak rapi dengan pagar hitam dan taman kecil di sampingnya. Di dalam rumah itu, seorang wanita muda bernama Dinda tengah sibuk di dapur. Aroma tumisan bumbu dan wangi nasi hangat mengisi seluruh ruangan. Dinda, mengenakan daster warna pastel lembut dengan rambut yang disanggul rapi, bergerak cekatan menyiapkan sarapan untuk suaminya. Ia sudah terbiasa bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Dinda adalah tipe istri yang sederhana dan lembut. Wajahnya manis, kulitnya sawo matang bersih, dan sorot matanya hangat. Ia tak pernah banyak menuntut. Meski suaminya, Wahyu, bekerja di bank dengan penghasilan lumayan, Dinda tetap hidup apa adanya. Ia lebih suka mengatur uang dengan bijak ketimbang menghambur-hamburkannya untuk barang mewah. Yah, sarapannya udah siap, loh, seru Dinda lembut dari dapur. Dari ruang keluarga terdengar suara lembut laki-laki menjawab, "Iya, bentar, sayang. Aku lagi bales chat nasabah dulu." Dinda tersenyum kecil. Ia tak tahu bahwa kalimat itu kelak menjadi kebiasaan yang membuat hatinya terluka. Saat ini, ia hanya menganggap itu sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan suaminya. Wahyu memang dikenal rajin dan disiplin. Pria berusia 35 tahun itu tampak tenang dan dewasa, dengan wajah tampan berkulit bersih dan tubuh tegap. Ia bekerja sebagai manajer di salah satu bank swasta besar di Jakarta. Dinda berjalan keluar dapur sambil membawa 2 piring nasi goreng dan secangkir kopi hitam. Di meja makan, ia melihat Wahyu sudah duduk rapi dengan kemeja kerja berwarna biru muda dan jam tangan mahal di pergelangan tangan kirinya. Penampilannya selalu rapi dan berwibawa. "Wangi banget, kayaknya enak nih nasi gorengnya," ujar Wahyu sambil tersenyum menatap istrinya. Dinda tersipu kecil. "Cuma nasi goreng biasa, yah? Aku tambahin sosis dikit biar kamu nggak bosan." "Kalau yang masak kamu, pasti enak," jawab Wahyu sambil mulai menyuap nasi ke mulutnya. Percakapan mereka sederhana tapi hangat. Mereka tampak seperti pasangan ideal yang menjadi panutan bagi tetangga sekitar. Rumah tangga mereka terlihat rukun, tak pernah terdengar pertengkaran besar. Dinda selalu melayani suaminya dengan penuh kasih. Sementara Wahyu tampak penyayang dan sabar. Setelah sarapan, Wahyu mencium kening Dinda sebelum berangkat kerja. "Kamu istirahat aja, ya. Nanti sore aku kabarin kalau udah di jalan pulang," katanya lembut. "Iya, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang," jawab Dinda. Mobil sedan hitam milik Wahyu perlahan keluar dari garasi. Dinda menatap dari jendela sampai mobil itu menghilang di tikungan. Senyumnya samar, namun penuh rasa syukur. Baginya, hidupnya sudah cukup sempurna. Rumah yang nyaman, suami yang tampak setia, dan mertua yang meski cerewet, masih bisa ia hormati. Siang harinya, Dinda mengisi waktu dengan mengurus rumah. Ia tak lagi bekerja sejak menikah, karena Wahyu meminta agar ia fokus di rumah saja. Awalnya Dinda sempat ingin tetap berkarir. Namun karena Wahyu berkata ingin Dinda jadi istri yang mendampingi penuh, ia menurut. Ia menata vas bunga di ruang tamu, menyapu teras, dan sesekali berbincang dengan tetangga. Salah satu tetangga, Bu Ratna, sering memuji keharmonisan rumah tangga Dinda. "Duh, enak banget, ya, Dinda. Punya suami kayak Mas Wahyu. Ganteng, mapan, sopan lagi. Kamu tuh beruntung banget." Dinda hanya tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Semoga terus begitu." Padahal di dalam hati kecilnya, Dinda kadang merasa sunyi. Wahyu memang baik, tapi akhir-akhir ini ia semakin sibuk. Ia sering pulang larut, dan kalau ditanya, selalu bilang ada urusan pekerjaan atau rapat mendadak. Dinda mencoba percaya. Ia selalu mengingat pesan ibunya. Kalau suami sibuk, itu tandanya dia bekerja keras buat keluarga. Namun rasa rindu untuk makan malam bersama seperti dulu sering mengusik pikirannya. Menjelang sore, Dinda duduk di sofa sambil menggulir layar ponsel. Ia melihat beberapa unggahan teman-temannya,
Sebagian besar tentang liburan, pekerjaan, atau anak-anak. Dinda tersenyum kecil. Ia belum memiliki anak, meski sudah 7 tahun menikah. Hal itu kadang menjadi sumber tekanan baginya. Terlebih, ibu mertua sering menyinggung hal tersebut dengan halus tapi menyakitkan. Suatu kali, ibu mertua berkata sambil tersenyum, "Kamu udah periksa ke dokter, kan, Din? Soalnya perempuan kalau nggak bisa ngasih keturunan, kasihan suaminya." Ucapan itu masih terngiang di telinga Dinda sampai sekarang. Meski perih, Dinda selalu berusaha sabar. Ia sudah menjalani banyak pemeriksaan, dan hasilnya normal. Dokter bilang mereka berdua sehat, tapi tetap saja, belum ada tanda-tanda kehamilan. Wahyu tak pernah menyalahkan. Namun Dinda tahu di dalam hati suaminya pasti kecewa. Sore itu Wahyu belum pulang juga. Dinda menatap jam di dinding, menunjukkan pukul 8 malam. Ia menunggu sambil menyiapkan makan malam yang mulai dingin. Ketika akhirnya mobil Wahyu masuk ke garasi, wajah Dinda bersinar. Ia menyambut suaminya di depan pintu. "Kok lama banget, ya? Lembur lagi?" tanyanya pelan. "Iya, ada meeting mendadak di kantor cabang. Maaf ya, sayang, aku nggak sempat kabarin." "Gak apa-apa, aku udah angetin lauknya. Mau makan dulu?" "Nggak usah, aku udah makan di luar tadi. Lapar banget soalnya." Dinda mengangguk pelan, meski hatinya agak kecewa. Ia duduk di ruang tamu, menatap Wahyu yang tampak lelah membuka laptop dan masih sibuk bekerja. Begitulah setiap malam. Wahyu selalu sibuk dengan urusan kantor, sedangkan Dinda duduk sendirian, menatap layar televisi tanpa semangat. Kadang, di tengah keheningan itu, Dinda merenung. Ia mencintai suaminya. Tapi mengapa akhir-akhir ini terasa seperti hanya dia yang berjuang menjaga kehangatan rumah ini? Namun pikiran itu selalu ia buang jauh-jauh. Ia takut menuduh yang tidak-tidak. Hari Minggu, Dinda dan Wahyu biasanya berkunjung ke rumah mertua di kawasan Depok. Rumah itu besar dan selalu ramai. Ibu mertua mereka, Bu Rini, adalah wanita berusia 60-an tahun, cerewet tapi tampak ramah di depan orang lain. Namun di hadapan Dinda, seringkali ucapannya terasa menusuk. "Wahyu, kamu tuh kurusan, ya? Istrimu kasih makan gak sih?" Canda Bu Rini sambil tertawa. Dinda hanya tersenyum kaku. "Iya, Dinda masak tiap hari kok." Jawab Wahyu berusaha menenangkan. "Iya tapi kamu kelihatan capek banget. Jangan-jangan kelaparan di rumah," kata Bu Rini lagi sambil melirik Dinda tajam. Dinda menunduk, menahan perasaan. Ia tahu ibu mertua tidak pernah benar-benar menyukainya. Dari awal pernikahan, Bu Rini ingin Wahyu menikah dengan perempuan lain, seseorang yang katanya lebih pantas dan berasal dari keluarga berada. Perempuan itu bernama Heni, teman masa kecil Wahyu yang dulu dikabarkan bekerja di luar negeri sebagai TKW. Sayang sekali waktu itu Heni keburu berangkat kerja ke luar negeri. Ucap Bu Rini dulu ketika Dinda dan Wahyu baru menikah. "Kalau enggak, mungkin dia yang jadi menantuku." Kalimat itu dulu sempat membuat Dinda sedih. Tapi kini ia sudah terbiasa. Setiap kali berkunjung ke rumah mertua, Dinda lebih banyak diam, hanya sesekali menjawab pertanyaan singkat. Malam harinya, sepulang dari rumah mertua, Dinda memijat pundak Wahyu yang terlihat tegang. "Capek ya? Yah?" "Iya, tadi banyak ngomong. Kamu sabar aja, ya?" Dinda tersenyum. "Aku udah biasa kok, yah. Aku tahu mama sayang kamu." Wahyu memegang tangan istrinya. "Kamu istri yang kuat, Din. Aku beruntung punya kamu." Kalimat itu membuat hati Dinda sedikit tenang. Ia tak tahu bahwa di balik kata kalimat itu membuat hati Dinda sedikit tenang. Ia tak tahu bahwa di balik kata-kata manis itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di belakangnya. Sesuatu yang akan menghancurkan semua yang ia anggap sempurna. Beberapa minggu berikutnya, Dinda mulai memperhatikan perubahan kecil pada Wahyu. Ia lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi, memasang password baru di laptop, dan kadang tersenyum sendiri sambil mengetik. Saat Dinda mendekat, Wahyu buru-buru mematikan layar. "Chat kantor, Din. Kamu jangan curiga macam-macam, ya?" katanya waktu itu dengan tawa ringan. Dinda hanya mengangguk, tapi hatinya bergetar. Ada sesuatu yang ia rasakan berbeda. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin Wahyu hanya sedang stres kerja,
atau ada proyek baru yang membuatnya sibuk. Namun entah mengapa, bayangan tentang masa lalu Wahyu dan Henny tiba-tiba kembali menghantuinya. Nama itu muncul di benaknya seperti bisikan. Dulu Henny memang cantik, perempuan berkulit putih, bertubuh tinggi, dan supel dalam bergaul. Dinda pernah bertemu sekali saat mereka masih pacaran, dan sejak itu, ia tahu bahwa Wahyu sempat sangat mencintainya. Tapi bukankah Henny sudah pergi ke luar negeri bertahun-tahun lalu? Bukankah kabarnya ia sudah menikah di sana? Dinda menepis pikiran itu, lalu menghela napas panjang. Ia menatap foto pernikahannya di dinding. Potret dirinya berdiri di samping Wahyu, dengan senyum bahagia dan mata berbinar. Dulu, ia percaya cinta bisa menahan semua badai. Namun kini, entah kenapa, hatinya mulai terasa dingin. Malam semakin larut. Wahyu tertidur pulas, sementara Dinda masih terjaga. Ia menatap layar ponselnya, membuka galeri, lalu menatap foto-foto mereka di awal pernikahan. Ada tawa, kebersamaan, dan janji. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tak tahu mengapa hatinya gelisah malam itu. Mungkin firasat, atau mungkin cinta yang mulai merasa dikhianati bahkan sebelum bukti ditemukan. Dinda memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, kalau ada yang disembunyikan dari aku, tolong tunjukkan kebenarannya. Tapi kalau cuma prasangka, jauhkan aku dari pikiran buruk. Ia tak tahu bahwa doanya malam itu akan dijawab dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan lewat pertengkaran, bukan lewat kata-kata suami, tapi lewat satu stori sederhana dari ibu mertua yang akan membuka segalanya. Namun itu semua belum terjadi. Malam itu, rumah 2 lantai itu tampak damai dari luar. Cahaya lampu kuning menyorot indah dari jendela, menggambarkan keluarga kecil yang tampak bahagia dan sempurna di mata dunia. Tapi di balik dinding-dinding itu, perlahan, retakan kecil mulai terbentuk. Halus, nyaris tak terlihat, namun siap menghancurkan segalanya. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak Dinda merasa ada yang berbeda dalam sikap Wahyu. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Semuanya berlangsung perlahan. Begitu halus hingga kalau bukan karena kepekaan seorang istri, mungkin Dinda tidak akan menyadarinya. Awalnya, Wahyu mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Kalau dulu pukul 6 sore sudah terdengar deru mobilnya memasuki garasi, kini jam 8 malam pun kadang belum ada kabar. Ketika Dinda menelpon, sering tak diangkat. Kalau dijawab, alasannya selalu sama, "Maaf, sayang, masih rapat." Awalnya Dinda percaya. Ia tahu Wahyu memang memegang tanggung jawab besar di kantornya. Tapi lama-lama, alasan itu terdengar terlalu sering, terlalu seragam, seperti kalimat yang sudah disiapkan dan dihafalkan. Suatu malam, Dinda duduk di ruang makan, menunggu Wahyu sambil menatap piring nasi yang sudah dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 9:30. Ia menatap layar ponsel. Tak ada pesan, tak ada kabar. Hatinya mulai gelisah. Tapi Dinda menahan diri, mencoba menghibur dirinya sendiri. Mungkin benar dia masih di kantor. Mungkin sedang lembur. Aku jangan suzon. Namun ucapan itu terasa hampa ketika ia ingat bahwa seminggu terakhir, Wahyu bahkan tidak menyentuh makanan di rumah. Setiap pulang, ia selalu bilang sudah makan di luar. Dinda menghela napas panjang. Ia melirik foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu. 7 tahun. 7 tahun yang ia kira penuh cinta dan kesetiaan. Tapi entah kenapa, sekarang semua terasa jauh. Sekitar pukul 10 malam, suara mobil akhirnya terdengar di depan rumah. Dinda bergegas berdiri, membuka pintu. Wahyu masuk dengan wajah lelah. Ia tampak rapi, tapi matanya sedikit merah seperti orang yang mengantuk. "Kok baru pulang, ya?" "Aku khawatir," tanya Dinda lembut. "Lembur, Din. Ada laporan akhir bulan yang harus aku selesaikan. Aku capek banget, sumpah." Dinda menatap wajah suaminya yang tampak lesu. "Kamu udah makan?" "Udah. Tadi bareng temen kantor di luar." "Oh, ya udah. Aku buatin teh anget aja, ya?" "Nggak usah. Aku mau langsung tidur. Besok pagi ada meeting lagi." Wahyu melewati Dinda begitu saja, menuju kamar tanpa sempat menatap istrinya. Dinda hanya memandangi punggung suaminya, merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak yang makin lebar, meski mereka masih tinggal di bawah atap yang sama. Keesokan harinya,
Dinda mencoba menahan diri untuk tidak overthinking. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi uduk dan telur balado kesukaan Wahyu. Namun pagi itu, Wahyu menolak sarapan dengan alasan terburu-buru. Aku makan di jalan aja, ya. Takut telat, katanya sambil merapikan dasinya. Dinda menatapnya dengan senyum tipis. Ya udah, hati-hati, ya. Jangan lupa sarapan walau sedikit. Iya, jawab Wahyu tanpa menatap. Sebelum keluar rumah, Dinda memperhatikan ponsel Wahyu yang tergeletak di meja. Ia hendak memindahkannya agar tidak jatuh. Tapi tiba-tiba ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul, bukan dari kantor, melainkan dari sebuah nama yang asing. Henny, baru pulang wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Jantung Dinda berdegup keras. Tangannya spontan gemetar. Namun sebelum ia sempat membuka pesan itu, Wahyu tiba-tiba masuk kembali ke ruang tamu. Ponselku mana? Tanya Wahyu cepat sambil menatap meja. Dinda buru-buru menaruh ponsel itu. Tadi aku cuma mau mindahin. Takut jatuh. Oh. Wahyu mengambilnya dengan ekspresi gugup lalu tersenyum kaku. Makasih. Ya. Aku berangkat dulu. Dinda hanya bisa menatap suaminya keluar rumah. Sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan yang membuat dadanya sesak. Henny? Siapa Henny itu? Atau, apakah itu Henny yang dulu? Nama itu terasa begitu familiar. Seperti sesuatu dari masa lalu yang seharusnya sudah terkubur tapi kini kembali menghantui. Hari itu, Dinda tak tenang. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan menyapu, mencuci, dan memasak. Tapi bayangan nama itu terus muncul. Ia ingat jelas, Henny adalah mantan Wahyu sebelum mereka menikah. Mereka pacaran cukup lama, tapi hubungan mereka berakhir karena Henny memilih bekerja ke luar negeri sebagai TKW di Arab Saudi. Dulu Wahyu sempat patah hati berat. Ia sering bercerita bahwa Henny tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Dinda yang saat itu teman sekantor, justru menjadi tempat curhat Wahyu. Dari sana hubungan mereka tumbuh. Tapi kenapa sekarang nama itu muncul lagi? Dan kenapa ada emotikon hati di belakangnya? Dinda mencoba menghapus pikiran buruk itu, tapi gagal. Hatinya mulai dikuasai rasa takut, bukan karena cemburu, tapi karena firasatnya jarang salah. Beberapa hari kemudian, Wahyu mulai berubah semakin nyata. Ia tidak lagi mengajak Dinda mengobrol panjang. Ponselnya selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Dinda juga memperhatikan bahwa Wahyu mulai memakai parfum baru, padahal dulu ia tak pernah peduli soal itu. Suatu malam, Dinda mencoba mendekat saat Wahyu duduk di ruang kerja kecilnya. Ia melihat suaminya tersenyum kecil sambil mengetik sesuatu di ponsel. Kamu chat sama siapa? Yah? Tanya Dinda pelan. Nasabah, jawab Wahyu cepat. Tengah malam gini. Nasabah penting. Lagi di luar negeri. Dinda mengangguk pelan, meski hatinya tidak yakin. Ia memperhatikan ekspresi Wahyu, ada gurat gugup di sana, seperti orang yang takut ketahuan. Keesokan harinya, Dinda memutuskan untuk mengunjungi rumah ibu mertua di Depok. Ia ingin sedikit menenangkan pikiran. Namun sesampainya di sana, suasana terasa berbeda. Ibu mertua menyambutnya dengan senyum yang agak aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Wahyu nggak ikut, Din? Tanya Bu Rini sambil menuangkan teh. Enggak, katanya kerjaan lagi banyak banget. Oh iya, dia memang lagi sibuk. Kasihan ya, anak mama itu. Banyak tanggungan. Nada suaranya terdengar seperti sindiran. Tapi bukan itu yang membuat Dinda bingung, melainkan kalimat selanjutnya. Kamu tahu nggak, Henny udah pulang, loh? Kata Bu Rini tiba-tiba dengan nada gembira. Henny? Dinda tertegun. Iya, Henny. Mantannya Wahyu itu, yang dulu kerja di luar negeri. Alhamdulillah, sekarang udah sukses banget. Katanya punya usaha salon dan toko online. Baru seminggu pulang. Loh? Dinda mencoba tersenyum. Oh, begitu? Baguslah kalau dia udah sukses. Bu Rini menatap menantunya dengan pandangan yang sulit dibaca. Iya, hebat dia. Sekarang juga lebih cantik dari dulu. Banyak yang kaget lihat penampilannya. Kasihan juga si Henny. Dulu ninggalin Wahyu demi kerja, tapi ternyata masih sendiri sampai sekarang. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk perlahan di dada Dinda.
Ia hanya menunduk, mencoba menyembunyikan perasaannya. Mungkin nanti Mama suruh Henny main ke sini. Biar ketemu Wahyu juga, nostalgia dikit. Lanjut Bu Rini sambil tertawa kecil. Dinda hanya tersenyum hambar. Dalam hati, ia berkata lirih, "Tolong jangan, Ma. Aku masih berusaha percaya sama suamiku." Sepulang dari rumah mertua, Dinda merasa pikirannya makin berat. Ia tak ingin langsung menuduh, tapi semua tanda-tanda itu terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, ia mencoba berbicara baik-baik dengan Wahyu. "Yah, aku dengar dari Mama, Henny udah pulang ke Indonesia, ya?" Tanyanya pelan sambil menatap wajah suaminya yang sedang menonton televisi. Wahyu tampak sedikit kaget, tapi berusaha santai. "Oh, iya. Aku juga baru tahu dari Mama. Nggak penting juga, sih." Kamu nggak ketemu dia?" "Enggak lah. Buat apa? Udah lama banget itu, Din." Dinda tersenyum tipis. "Iya, aku cuma nanya kok." Percakapan itu berhenti sampai di situ. Tapi hati Dinda tidak tenang. Cara Wahyu menjawab terasa terlalu cepat, terlalu defensif. Seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berikutnya, Dinda merasa seperti hidup dengan orang asing. Wahyu semakin jarang pulang tepat waktu. Dan kalau di rumah pun, ia lebih banyak sibuk dengan ponsel. Kalau Dinda mencoba bicara, Wahyu sering tampak malas menanggapi. Pernah suatu malam, Dinda menyiapkan makan malam spesial. Ia memasak rendang, makanan kesukaan suaminya. Tapi saat Wahyu pulang dan melihat meja penuh makanan, ekspresinya datar. "Maaf, Din. Aku udah makan di luar lagi. Tadi makan bareng teman lama." "Teman lama?" "Iya, teman lama. Cowok semua, kok. Santai aja." Dinda memaksakan senyum. Tapi malam itu ia makan sendiri, sambil menatap kursi kosong di hadapannya. Suatu malam lainnya, saat Wahyu sudah tertidur, Dinda bangun pelan-pelan. Ia menatap wajah suaminya yang tenang dalam tidur, tapi di meja samping tempat tidur, ponselnya bergetar. Notifikasi dari WhatsApp muncul sekilas di layar sebelum menghilang. Dinda hanya sempat membaca sebagian. "Sayang, aku udah kangen. Besok ketemu lagi, ya." Henny tanda ciuman. Dinda membeku. Tangannya gemetar. Napasnya terasa sesak. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap wajah Wahyu, lelaki yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Air mata mengalir tanpa suara. Namun di tengah rasa sakit yang menusuk itu, Dinda tidak berteriak, tidak membangunkan suaminya. Ia menatap ke langit-langit kamar, menahan tangis, dan berjanji dalam hati. "Aku akan cari tahu semuanya. Tapi kali ini aku tidak akan jadi istri bodoh yang cuma bisa menangis." Keesokan paginya, Dinda bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menanyakan kabar, dan mengantar Wahyu dengan senyum seperti tak terjadi apa-apa. Namun di dalam hatinya, badai sedang bergemuruh. Setelah Wahyu pergi, Dinda duduk di meja makan, menatap kosong ke arah pintu. Ia tahu kini semuanya telah berubah. Kepercayaan yang dulu utuh kini mulai retak. Tapi satu hal yang pasti, Dinda tidak akan tinggal diam. Ia tidak tahu bahwa perjalanan panjangnya untuk menemukan kebenaran baru saja dimulai. Dan bahwa suatu hari nanti, kebenaran itu akan menghancurkan segalanya. Hanya karena satu stori sederhana dari ibu mertua yang tanpa sadar membuka rahasia paling kelam dalam hidupnya. Sudah hampir sebulan Dinda merasakan perubahan pada suaminya, Wahyu. Lelaki yang dulu begitu hangat dan penuh perhatian kini berubah menjadi dingin, sulit ditebak, dan sering mencari alasan untuk menghindar dari rumah. Dinda mencoba berpikir positif. Mungkin Wahyu sedang banyak pekerjaan di kantor, atau sedang tertekan dengan beban hidup. Tapi entah kenapa, hati kecilnya menolak untuk percaya. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang berusaha disembunyikan Wahyu darinya. Suatu sore, selepas menyiapkan makan malam, Dinda duduk di ruang tamu sambil menatap ponselnya. Ia membuka aplikasi media sosialnya, menggulir timeline tanpa niat, hanya untuk mengisi waktu sebelum Wahyu pulang. Pandangannya kemudian berhenti di sebuah unggahan dari akun ibu mertuanya, Bu Ratmi. Perempuan itu terkenal aktif di media sosial. Sering membagikan foto kegiatan arisan, pengajian, dan momen bersama keluarga besarnya. Namun kali ini unggahan itu terasa berbeda.
Sebuah foto terlihat diambil di acara keluarga. Tampak Wahyu berdiri di samping seorang perempuan muda, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Wajah perempuan itu tampak asing bagi Dinda, namun di balik senyum lembutnya, ada sesuatu yang membuat dada Dinda berdebar tidak karuan. Di keterangan foto itu tertulis, "Alhamdulillah, kumpul keluarga lagi. Senang sekali Henny sudah pulang dari Taiwan dan bisa silaturahmi bareng keluarga besar Hati Merah 2. Nama itu, Henny." Dinda menelan ludah. Ia teringat samar. Henny adalah teman lama Wahyu semasa SMA. Dulu, sebelum Dinda menikah dengan Wahyu, ia pernah mendengar nama itu disebut oleh teman-teman mereka saat reuni kecil. Dinda tak pernah menaruh curiga karena baginya, masa lalu suaminya tak perlu diusik. Tapi kini, tiba-tiba saja, nama itu kembali menghantui pikirannya. Malam itu, saat Wahyu pulang, Dinda mencoba bertanya dengan lembut. "Mas, tadi aku lihat story ibu. Ibu bareng kamu sama Henny ya?" "Henny itu siapa?" tanyanya hati-hati sambil menata nasi di meja makan. Wahyu yang baru saja melepaskan sepatu menoleh cepat. Sekilas wajahnya menegang. "Oh, itu, teman lama, Din. Dia baru pulang dari luar negeri, kerja di Taiwan. Tadi ibu maksa aku ikut makan bareng, ya sudah aku ikut. Gak ada apa-apa kok." Nada suaranya terdengar biasa, tapi Dinda menangkap getaran halus di sana, kegugupan yang berusaha disembunyikan. Ia tersenyum kecil, berusaha menenangkan diri, meski dadanya terasa sesak. "Oh, begitu? Ya, baguslah. Pasti ibu senang ya, ada teman lama pulang." Namun malam itu Dinda tak bisa tidur. Bayangan perempuan bernama Henny itu terus menari di benaknya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa Wahyu tampak gugup saat namanya disebut? Mengapa ibu mertua terlihat begitu akrab dengannya di foto itu? Seolah Henny bukan orang asing? Hari-hari berikutnya, Dinda semakin sering menemukan alasan untuk curiga. Wahyu kerap pulang lebih malam, ponselnya selalu dalam posisi terbalik di meja, dan bila ada pesan masuk, ia buru-buru mengambilnya dengan wajah waspada. Suatu hari, saat Dinda sedang membersihkan kamar, ia menemukan secarik nota di saku celana Wahyu yang tergantung di belakang pintu. Nota itu berasal dari toko emas, dengan tulisan kecil, "Kalung berlian pesanan atas nama Henny lunas." Jantung Dinda berdegup kencang. Ia berusaha menenangkan diri, tapi matanya sudah basah. "Untuk siapa kalung ini, Mas? Kenapa bukan aku yang dikasih?" gumamnya lirih. Hari itu Dinda tak sanggup menahan rasa sakitnya. Namun ia memilih diam. Ia ingin mencari bukti lebih dulu. Ia tak ingin menuduh tanpa dasar yang kuat. Ia tahu, jika ia salah langkah, Wahyu akan memutarbalikkan keadaan dan membuatnya tampak seperti istri paranoid. Beberapa hari kemudian, Dinda tanpa sengaja bertemu dengan Bu Ratmi di pasar. Ibu mertuanya tampak ceria, mengenakan kebaya batik modern dan membawa tas tangan mewah. Saat melihat Dinda, ia tersenyum ramah tapi dengan nada yang sedikit angkuh. "Dinda, kamu di sini juga? Sendiri aja?" "Iya, Bu. Belanja buat rumah. Mas Wahyu lagi di kantor," jawab Dinda sopan. "Oh ya, Wahyu sekarang sering ke rumah. Loh, soalnya ibu sering kumpul bareng Henny juga. Kasihan dia, baru balik dari Taiwan, belum kerja, jadi ibu ajak sering main." "Orangnya sopan banget, gak heran kalau Wahyu juga betah ngobrol," kata Bu Ratmi tanpa sadar, sambil tertawa kecil. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Dinda perlahan tapi dalam. "Betah ngobrol?" Ia berusaha menahan air matanya. "Oh, iya, Bu. Baguslah kalau ibu senang. Nanti saya pamit dulu ya, mau lanjut belanja." Sepanjang jalan pulang, pikirannya penuh gejolak. Ia menatap jalanan yang ramai tapi hatinya sepi. Perasaan tak nyaman itu kini tumbuh menjadi rasa takut yang nyata. Takut kalau kecurigaannya benar. Takut kalau suaminya benar-benar sedang menyembunyikan sesuatu. Malamnya, Dinda memberanikan diri membuka akun media sosial Henny. Ia menemukan akun itu dengan mudah. Foto profilnya sama dengan perempuan di unggahan ibu mertua. Ia mulai menggulir ke bawah, membaca unggahan-unggahan Henny satu persatu. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tangannya bergetar hebat. Sebuah foto diunggah beberapa hari lalu, dengan caption, "Terima kasih sudah menepati janji, Mas. Akhirnya aku pulang juga."
Dan di bawah caption itu, ada emoji hati merah. Dalam foto itu, tampak cincin berkilau di jari Henny. Cincin yang sangat mirip dengan cincin pernikahan Dinda. Dinda menatap layar itu lama. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tubuhnya terasa lemas. Ia duduk di tepi ranjang, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Mas Wahyu, apa yang kamu sembunyikan dariku? Namun di tengah tangisnya, muncul tekad baru di hati Dinda. Ia tak akan menangis selamanya. Ia akan mencari kebenaran, walau sesakit apapun. Jika benar Wahyu dan Henny berkhianat di belakangnya, ia akan pastikan mereka menyesal seumur hidup. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Dinda tidur dengan ponsel Wahyu di bawah bantalnya, menunggu saat yang tepat untuk membuka segalanya. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Hari Minggu pagi itu tampak biasa saja. Matahari bersinar lembut, burung-burung berkicau di halaman rumah, dan aroma nasi goreng buatan Dinda memenuhi dapur. Ia mencoba tersenyum, berusaha menjalani hari seperti tak ada yang terjadi. Tapi dalam hatinya, masih ada ribuan pertanyaan yang belum terjawab. Tentang nota kalung itu, tentang kedekatan Wahyu dengan Henny, dan tentang unggahan ibu mertua yang menampilkan mereka seperti keluarga sendiri. Wahyu duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk ketika Dinda mengajaknya berbicara. Mas, minggu depan Dinda mau ke rumah Mama. Ya, udah lama gak nengok. Ya, terserah kamu aja, jawab Wahyu tanpa mengangkat wajah dari layar ponselnya. Dinda memperhatikan suaminya diam-diam. Ada senyum kecil yang muncul di sudut bibir Wahyu ketika sebuah pesan masuk. Dan seperti biasanya, ia buru-buru menggeser layar, menyembunyikan apapun yang sedang dibacanya. Dinda pura-pura tak peduli, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, kebohongan semakin menebal di antara mereka. Setelah Wahyu berangkat, Dinda membersihkan meja makan. Saat itulah ponsel Wahyu berbunyi, bunyi notifikasi dari akun media sosialnya yang tak sempat ia bawa karena buru-buru. Rasa penasaran Dinda mengalahkan segalanya. Dengan tangan bergetar, ia membuka layar. Yang pertama kali muncul adalah sebuah notifikasi baru di aplikasi media sosial. Akun Henny Taiwan 87 baru saja mengunggah story. Jantung Dinda berdegup kencang. Ia menatap layar itu lama, menimbang antara membuka atau tidak. Tapi rasa ingin tahu dan sakit hati yang menumpuk akhirnya mendorongnya untuk mengetuk ikon itu. Dan di sanalah, dalam sekejap, seluruh dunianya runtuh. Story itu menampilkan sebuah video singkat. Sebuah ruangan sederhana tapi penuh hiasan bunga dan lampu kecil. Di tengahnya, tampak Henny mengenakan kebaya putih lembut, tersenyum bahagia. Di sampingnya berdiri seorang pria berkemeja putih, memakai peci hitam. Tangannya menggenggam tangan Henny erat. Wajah pria itu adalah Wahyu. Tidak mungkin salah. Itu suaminya. Dinda terpaku. Nafasnya tercekat. Di layar, terdengar suara tawa ibu mertuanya di latar belakang. Alhamdulillah, Sahya. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Tubuh Dinda gemetar hebat. Ponsel hampir terlepas dari genggamannya. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dikendalikan. Ia menatap wajah Wahyu di layar itu, lelaki yang selama ini ia cintai, yang ia percayai, yang selalu ia bela di depan siapapun, ternyata telah menikah sirih dengan wanita lain. Bukan hanya itu, melainkan di depan restu dan tawa ibunya sendiri. Ya Allah, jadi ini semua, bukan cuma dugaan, isaknya lirih. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan suara tangis agar tidak terdengar tetangga. Tapi air matanya terus jatuh deras, membasahi pipinya yang memucat. Seketika semua kenangan mereka berdua berputar di kepala Dinda, hari pernikahan mereka, janji manis di depan penghulu, malam pertama penuh cinta, perjuangan membangun rumah kecil mereka dari nol. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar yang dipelihara rapi oleh Wahyu. Hatinya hancur. Tapi di tengah keterpurukan itu, ada rasa lain yang muncul. Kemarahan yang membara, dingin dan tajam. Ia menatap layar ponsel lagi. Story itu masih berjalan, kini menampilkan foto close-up tangan Wahyu dan Henny yang saling menggenggam, dengan caption. Akhirnya resmi juga. Setelah bertahun-tahun berpisah, Allah pertemukan lagi. Doakan kami bahagia. Dinda hampir melempar ponsel itu,
Tapi ia menahannya. Ia tidak akan bertindak gegabah. Ia menyimpan video itu. Lalu menyimpan juga tangkapan layar dari story ibu mertuanya yang sama-sama memposting momen itu dengan caption, "Alhamdulillah, keluarga semakin besar. Selamat buat Wahyu dan Henny." Semakin besar rasa sakit di dadanya, semakin kuat tekad di hatinya. Ia berbisik pada dirinya sendiri di depan cermin, dengan wajah penuh air mata. "Aku tidak akan biarkan mereka bahagia di atas penderitaanku. Tidak akan." Siang itu, Dinda duduk di ruang tamu dalam diam. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto itu kini terasa menyindirnya. Wajah Wahyu yang tersenyum bahagia di sampingnya kini terasa seperti wajah orang asing. Ia tahu, langkah berikutnya harus penuh perhitungan. Ia tak mau hanya menangis. Ia akan melawan dengan cara elegan. Beberapa jam kemudian, Wahyu pulang. Dinda masih duduk di tempat yang sama. Wajahnya datar, matanya sembab tapi tenang. "Mas," panggilnya pelan. "HM." Wahyu menatapnya singkat. "Kamu sayang aku?" Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya membuat Wahyu tertegun. "Ya sayanglah." "Kenapa nanya gitu?" Dinda tersenyum kecil, getir. "Cuma pengen tahu aja. Soalnya aku lihat kamu bahagia banget di story-nya Henny." Wajah Wahyu langsung pucat. Tangannya refleks merogoh ponsel di saku. Tapi Dinda sudah mengangkat ponsel miliknya lebih dulu. Di layar, story itu masih terbuka. Gambar dirinya dan Henny berdiri di depan penghulu. "Ini, apa, Mas?" tanya Dinda dengan suara pelan tapi dingin. Wahyu tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Dinda berdiri perlahan, air mata menetes lagi. Tapi kini suaranya berubah, tegas, penuh luka, dan ketegaran. "Selamat ya, Mas. Aku lihat kamu udah sah. Jadi gak perlu pura-pura lagi di rumah ini." Wahyu menunduk, wajahnya pucat pasi. "Dinda, aku bisa jelaskan?" "Gak perlu," potong Dinda cepat. "Aku udah lihat semuanya. Ibu juga tahu. Jadi gak usah lagi pura-pura kerja lembur atau ke rumah ibu tiap malam. Aku udah paham semuanya sekarang." Suasana rumah menjadi hening. Detik jam terdengar begitu nyaring. Dinda berjalan menuju kamar, menatap sekali lagi wajah Wahyu yang kini menatapnya dengan panik. "Mulai sekarang, aku yang akan main dengan caraku. Mas, kamu pikir aku gak bisa apa-apa? Kamu salah besar." Dinda menutup pintu perlahan. Tapi di balik pintu itu, ia menangis sejadi-jadinya. Tangis yang bukan lagi karena patah hati, tapi karena sebuah tekad yang lahir dari luka. Hari itu, story singkat di media sosial telah mengubah segalanya. Dan Dinda tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Karena mulai hari itu, ia bukan lagi istri yang hanya diam. Ia akan jadi badai yang membalas setiap pengkhianatan dengan harga yang pantas. Sejak hari Dinda melihat story pernikahan siri itu, rumah mereka tidak lagi sama. Keheningan menjadi teman sehari-hari, menggantikan tawa dan percakapan hangat yang dulu selalu mengisi ruang. Dinda masih tinggal di rumah yang sama dengan Wahyu, tapi kini segalanya terasa dingin, bukan hanya karena AC yang terus menyala, melainkan karena hatinya yang membeku. Ia sudah tidak percaya pada apapun yang keluar dari mulut suaminya. Namun anehnya, ia tidak langsung pergi. Tidak langsung mengemasi barang-barangnya atau menuntut cerai. Ia memilih bertahan, bukan karena masih cinta, tapi karena ia ingin mengamati, ingin tahu sampai sejauh mana kepura-puraan Wahyu dan ibunya itu bisa bertahan. Setiap pagi, Dinda tetap menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng, telur mata sapi, kopi hitam. Ia masih tersenyum kecil saat Wahyu duduk di meja makan. Meski di balik senyum itu, hatinya sedang berdarah. "Mas, kopi kamu udah dingin tuh," ujarnya lembut, seperti istri yang penuh perhatian. "Oh, iya, makasih, Din," jawab Wahyu gugup, menunduk, seolah tak berani menatap matanya. Dinda memperhatikan ekspresi suaminya itu. Ia tahu Wahyu merasa bersalah, tapi juga takut. Takut pada ketenangan Dinda yang terlalu sunyi. Keheningan yang seolah menyimpan badai. Setiap kali Wahyu menerima telepon dan beranjak keluar untuk menjawabnya, Dinda tahu pasti siapa di seberang sana. Ia hafal nada suara lembut yang bergetar di akhir panggilan, dan tahu betul itu bukan sekadar rekan kerja.
Ia tidak perlu mendengar namanya disebut untuk tahu bahwa itu adalah Henny. Namun Dinda tetap berpura-pura tidak tahu. Ia ingin melihat sejauh mana Wahyu berani memelihara kebohongan itu di depan matanya. Hari-harinya kini berubah menjadi panggung kepura-puraan. Dinda tersenyum di siang hari, lalu menangis diam-diam di malam hari. Di hadapan tetangga, ia masih terlihat sebagai istri bahagia yang sabar dan setia. Tapi di balik pintu kamar, hatinya retak sedikit demi sedikit. Beberapa kali, ia ingin berteriak, menumpahkan semua yang ia rasakan. Tapi ia menahan diri. Ia tahu waktunya belum tiba. Suatu sore, Dinda memutuskan untuk pergi ke rumah ibu mertuanya, Bu Ratmi. Ia ingin melihat langsung bagaimana reaksi perempuan itu setelah tahu bahwa ia telah melihat semuanya. Ketika Dinda tiba, Bu Ratmi sedang duduk di teras, sibuk menata bunga sambil tersenyum lebar. "Loh, Dinda, tumben datang. Wahyu gak bilang mau ke sini?" Katanya dengan suara riang, seolah tak ada kesalahan apapun yang terjadi. Dinda menatapnya lekat. "Enggak, Bu. Saya memang pengen silaturahmi aja. Udah lama gak ngobrol sama ibu." "Oh ya baguslah," kata Bu Ratmi sambil menepuk kursi di sebelahnya. "Sini duduk. Kamu kelihatan kurusan. Loh, jangan banyak pikiran, ya?" Dinda tersenyum tipis, duduk dengan tenang. "Iya, Bu. Namanya juga rumah tangga, ya. Kadang ada aja yang bikin capek pikiran." Iya, wajar. Tapi kalau istri itu harus bisa ngerti suami. Kadang laki-laki tuh cuma butuh waktu sendiri. "Jangan terlalu dikekang," ucap Bu Ratmi enteng. Dinda menatap ibu mertuanya itu dalam diam. Dalam hatinya bergemuruh rasa muak, tapi wajahnya tetap tenang. "Iya, Bu. Tapi kalau waktunya sendiri itu ternyata dipakai buat yang lain, gimana?" Tanyanya pelan, namun nada suaranya tajam. Bu Ratmi tertegun sejenak. "Maksud kamu apa, Din?" "Oh enggak, Bu. Cuma nanya aja. Saya cuma heran. Kenapa sekarang banyak laki-laki yang nikah diam-diam? Kayaknya seru, ya?" Senyum Dinda mengembang tipis, tapi matanya dingin. Bu Ratmi langsung salah tingkah. "Heh, kamu ngomong apa sih? Jangan asal tuduh. Loh?" Dinda berdiri perlahan. "Saya nggak nuduh, Bu. Saya cuma ngomong sesuai yang saya lihat di story ibu sendiri." Wajah Bu Ratmi memucat. "Story? Story apa?" Dinda menatapnya tajam. "Yang ibu upload waktu acara akad itu. Saya lihat kok, Bu. Mas Wahyu sama Henny. Sah, kan?" Keheningan mencengkam. Angin sore terasa berhenti berhembus. Bu Ratmi tak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha menjaga wibawa. "Dinda, kamu salah paham. Itu cuma..." "Salah paham?" potong Dinda tajam. "Kalau salah paham, kenapa ibu sendiri yang nulis caption? Selamat buat Wahyu dan Henny?" "Saya ini bodoh, Bu, tapi nggak sebuta itu." Air mata menitik di sudut mata Dinda, tapi suaranya tegas. "Saya tahu semuanya. Dan sekarang saya tahu siapa yang ikut merestui pengkhianatan ini." Tanpa menunggu jawaban, Dinda berbalik dan pergi meninggalkan rumah itu. Langkahnya gemetar, tapi mantap. Ia tahu, sejak hari itu, hubungan antara dirinya dan keluarga suaminya telah benar-benar retak. Malamnya, Wahyu mencoba berbicara. Ia terlihat gelisah, seolah ingin meminta maaf tapi tidak punya keberanian untuk benar-benar mengaku. "Din, aku tahu kamu marah sama aku. Tapi tolong jangan libatkan ibu. Semua ini salah aku, bukan dia," katanya pelan. Dinda memandangnya dengan mata sembab. "Ibu kamu tahu, Mas. Ibu kamu ada di sana waktu kamu ijab kabul sama dia. Jadi jangan lagi pura-pura bersih." Wahyu menunduk. Tak bisa menyangkal. "Kenapa, Mas?" Suara Dinda pecah. "Kurang apa aku? Aku nemenin kamu dari nol. Dari rumah kontrakan kecil sampai punya rumah ini. Aku selalu di belakang kamu, percaya kamu. Tapi kamu malah menikah diam-diam? Sama perempuan yang baru pulang dari luar negeri? Kamu tega banget." Wahyu tak menjawab. Ia hanya duduk, menatap lantai, seperti pria yang kehilangan arah. Dinda berjalan mendekat, menatap wajahnya dengan mata yang dipenuhi air mata dan amarah.
Aku gak akan nangis lagi, Mas. Aku gak akan minta penjelasan. Karena semua penjelasan kamu gak akan bisa menutup luka ini. Ia berjalan ke arah kamar, lalu berhenti sejenak di depan pintu. Mulai sekarang, Mas boleh terus berpura-pura hidup bahagia. Tapi ingat, aku juga bisa berpura-pura. Dan saat waktunya tiba, semua yang kamu miliki, semua yang kamu banggakan, akan jadi milikku. Aku akan ambil semuanya. Wahyu terdiam, tak berani menatap. Sementara Dinda melangkah masuk ke kamarnya, menutup pintu dengan tenang. Di balik pintu itu, ia bersandar di dinding dan membiarkan air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena lemah, tapi karena luka yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Namun dari luka itu, lahirlah kekuatan baru. Kekuatan yang membuat Dinda bertekad. Ia akan bangkit, perlahan tapi pasti. Dan saat waktunya tiba, Wahyu dan semua orang yang menertawakannya akan tahu bahwa istri yang mereka remehkan ini bisa jadi mimpi buruk yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, setelah menahan air mata dan menahan amarah selama berhari-hari, Dinda duduk di ruang kerja kecil di kamarnya. Lampu meja menyala redup, hanya menerangi wajahnya yang kini terlihat jauh lebih dingin dari biasanya. Di depan laptopnya, jari-jarinya bergerak pelan, membuka satu persatu file, rekening, surat tanah, dan dokumen aset yang semuanya atas nama Wahyu, suaminya yang kini menjadi pengkhianat di balik senyum tenangnya. Dinda menatap layar itu dengan pandangan tajam. Ia bukan wanita bodoh. Selama ini ia mempercayakan segalanya pada Wahyu, karena cinta dan keyakinan bahwa rumah tangga mereka dibangun atas kejujuran. Namun kini, setelah mengetahui bahwa suaminya menikah siri dengan Henny, mantan TKW yang baru kembali dari luar negeri, Dinda sadar bahwa kebodohan terbesarnya adalah terlalu percaya. Ia menarik napas panjang, menekan tombol, print, satu demi satu. Setumpuk dokumen keluar dari printer. Surat tanah, bukti investasi, hingga laporan rekening bersama. Baik, Wahyu, gumamnya lirih. Suaranya bergetar tapi tegas. Kalau kau bisa bermain diam-diam, aku pun bisa. Tapi bedanya, aku bermain dengan cara yang lebih bersih dan lebih menghancurkan. Beberapa hari kemudian, Dinda mulai menyusun langkah-langkahnya. Ia tahu, jika ingin menghancurkan kebohongan Wahyu, ia harus berpura-pura tidak tahu. Ia masih berperan sebagai istri lembut dan pengertian. Setiap pagi, ia tetap menyiapkan sarapan, tetap menanyakan kabar Wahyu, dan bahkan masih mencium tangan suaminya sebelum berangkat kerja. Namun di balik senyumnya, ada badai yang sedang ia siapkan. Dinda mulai mengumpulkan bukti. Ia memantau media sosial ibu mertuanya, yang tanpa sadar sering mengunggah foto-foto yang menyingkap rahasia keluarga. Dari situlah Dinda tahu bahwa pernikahan siri Wahyu dan Henny disahkan oleh seorang ustaz di kampung halaman Wahyu. Bahkan lebih menyakitkan lagi, Dinda melihat foto mereka berdua menghadiri pengajian bersama keluarga besar. Hati Dinda hancur lagi malam itu, tapi air mata tak lagi jatuh. Yang ada hanyalah kemarahan yang tenang. Suatu sore, Dinda menemui sahabat lamanya, Arini, seorang pengacara muda yang pernah ia bantu sewaktu kuliah dulu. Mereka bertemu di sebuah kafe tenang di kawasan Senopati. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Rin, ucap Dinda lirih sambil menatap kopi hitam di depannya. Tapi aku tahu, aku nggak mau diam saja. Arini menatapnya dalam, lalu berkata pelan, kau yakin mau melawan, Din? Banyak wanita memilih diam. Dinda tersenyum miris. Karena mereka masih punya harapan. Rin, aku sudah kehabisan harapan. Sekarang aku hanya ingin mereka menyesal. Arini mengangguk pelan. Kau punya semua bukti, Din. Kalau kau mau, aku bantu urus semua proses hukum dan pembekuan aset. Tapi kita lakukan pelan-pelan, biar dia nggak sadar. Dinda menggenggam tangan sahabatnya erat. Itu yang aku mau. Aku ingin mereka merasa aman dulu, lalu terkejut saat segalanya hilang. Beberapa minggu berjalan, Wahyu semakin jarang pulang. Ia beralasan sibuk dengan proyek baru. Dinda hanya tersenyum setiap kali mendengarnya. Padahal ia tahu proyek yang dimaksud hanyalah kebohongan lain untuk menutupi waktu yang dihabiskan bersama Henny. Namun justru di saat itu, Dinda mulai memindahkan sedikit demi sedikit aset dan saham perusahaan yang dulu atas nama Wahyu, dengan kekuasaan yang ia miliki sebagai istri sah dan penandatangan utama dalam perjanjian bisnis keluarga mereka. Ia bahkan mendirikan rekening baru,
Semua atas nama dirinya sendiri, lalu mengalihkan sebagian besar investasi properti yang dulu mereka beli bersama. Setiap kali ia menandatangani dokumen, bibirnya tersenyum kecil. Perlahan, Wahyu, kau akan kehilangan segalanya, bahkan sebelum kau sadar apa yang terjadi. Suatu malam, Wahyu pulang. Wajahnya tampak berseri, seolah tidak ada beban. Ia membawa oleh-oleh dari luar kota, katanya. Tapi Dinda tahu, perjalanan itu bukan urusan kerja. Ia tetap bersikap lembut. Wah, tumben pulang cepat, ucap Dinda ramah, menatap Wahyu dari dapur. Iya, tadi proyek selesai lebih awal, jawab Wahyu, tersenyum. Oh ya. Dinda menatap matanya, lalu menambahkan pelan, aku ikut senang, yah. Aku cuma ingin kita selalu terbuka. Nggak ada rahasia. Wahyu tampak agak canggung mendengar kata rahasia, tapi ia hanya tertawa kecil. Tentu, Din. Aku nggak punya rahasia apa-apa. Dinda mengangguk pelan sambil menyembunyikan senyum getir. Ia tahu, kalimat itu adalah kebohongan paling manis yang pernah ia dengar. Seminggu kemudian, rencananya memasuki tahap kedua. Dinda pura-pura sakit dan meminta Wahyu menandatangani surat kuasa atas beberapa aset mereka untuk jaga-jaga. Wahyu, yang sudah sangat percaya bahwa Dinda tidak tahu apapun, menandatangani tanpa curiga. Ia bahkan menenangkan Dinda dengan nada lembut. Sudahlah, jangan mikir macam-macam. Aku nggak akan ninggalin kamu kok, katanya sambil menepuk tangan Dinda. Dinda menatap wajah itu lama, seolah mencoba mengingat setiap guratnya. Pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini hanya menjadi simbol pengkhianatan yang membakar jiwanya. Begitu Wahyu keluar kamar, Dinda menutup matanya rapat-rapat, lalu tersenyum pahit. Terima kasih sudah menandatangani kehancuranmu sendiri, Wahyu. Malam itu, Dinda duduk di balkon rumah, menatap langit Jakarta yang penuh lampu kota. Ia merasa aneh, bukan bahagia, tapi juga bukan sedih. Hatinya kini hanya dipenuhi ketenangan yang berbahaya. Ia tahu, langkahnya baru dimulai. Masih banyak yang harus ia lakukan. Ia akan membuat Wahyu dan Henny merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dulu aku berjuang untuk kebahagiaan keluarga ini, bisiknya pada dirinya sendiri. Sekarang aku akan berjuang untuk kehancuran mereka. Dan dari balik tirai kamar, tanpa Dinda sadari, seseorang memperhatikannya diam-diam, Wahyu. Ekspresinya penuh kecurigaan. Ia mulai merasa, ada sesuatu yang berubah dari Dinda. Tapi ia belum tahu, badai besar sedang menunggu untuk menghancurkan seluruh dunianya. Hari-hari terasa panjang dan sunyi bagi Dinda. Ia masih menjalankan perannya dengan sempurna sebagai istri yang sabar dan perhatian. Di mata Wahyu, Dinda tetaplah sosok yang lembut, penyayang, dan tak tahu apa-apa tentang rahasia gelap yang ia sembunyikan. Namun di balik senyum tenangnya, Dinda sudah jauh lebih kuat, jauh lebih berhitung, dan jauh lebih berbahaya dari yang pernah Wahyu bayangkan. Pagi itu, Dinda seperti biasa menyiapkan sarapan di meja makan. Aroma nasi goreng seafood dan kopi hitam menyebar di udara. Wahyu turun dari kamar, masih mengenakan kemeja kerja rapi, wajahnya terlihat lelah namun puas, seperti seseorang yang menjalani dua kehidupan tanpa rasa bersalah. Wah, kamu bangun pagi banget, Din, katanya sambil menarik kursi. Dinda menatapnya sebentar lalu tersenyum. Sudah biasa, yah? Kalau aku nggak bangun duluan, siapa yang siapin sarapan kamu? Wahyu terkekeh kecil, mencoba terlihat natural. Tapi Dinda memperhatikan, tatapannya tak lagi sama. Ia menangkap perubahan halus di mata suaminya, pandangan yang tak lagi memancarkan cinta, melainkan jarak. Ada sesuatu yang dingin dan berhati-hati dalam cara Wahyu memandangnya sekarang. Kerjaan gimana, yah? Tanya Dinda lembut sambil menuangkan kopi. Lancar. Tapi aku ada proyek baru di luar kota. Mungkin beberapa hari harus bolak-balik. Jawabnya cepat. Dinda pura-pura kaget. Oh, proyek lagi? Kamu memang gak pernah berhenti kerja. Yah, tapi jangan lupa jaga kesehatan. Aku khawatir. Wahyu tersenyum tipis. Tapi tangannya gemetar sedikit saat mengangkat cangkir kopi. Ia tidak tahu mengapa. Tapi setiap kali berbicara dengan Dinda belakangan ini, ada rasa aneh yang sulit ia jelaskan. Seolah-olah Dinda tahu sesuatu, tapi menutupinya dengan tenang. Sementara itu, di sisi lain kota, Henny sedang duduk di kafe kecil.
Wajahnya tampak gelisah, matanya menatap layar ponsel tanpa henti. Ia mengirim pesan pada Wahyu. Mas, aku kangen. Kenapa sekarang kamu jarang datang? Pesan itu dibaca, tapi tak langsung dibalas. Beberapa menit kemudian, Wahyu akhirnya menjawab. Aku sibuk. Hen? Dinda mulai curiga. Aku harus hati-hati. Henny menggigit bibir. Matanya memerah. Ia mengetik lagi dengan cepat. Aku nggak mau terus sembunyi. Aku juga istri kamu, Mas. Aku capek. Namun pesan itu tak dibalas lagi. Ia menatap keluar jendela, menahan air mata. Dalam hatinya, Henny mulai merasa tidak nyaman. Ia sadar, cinta yang ia rebut mungkin tidak seindah yang ia bayangkan. Di rumah, Dinda duduk di ruang tamu, berpura-pura membaca majalah, padahal pikirannya sedang menganalisis segalanya. Ia tahu Henny akan mulai gelisah. Dan dari pengalaman, ketika seseorang seperti Henny merasa tidak diperhatikan, mereka akan membuat kesalahan. Dinda menunggu kesalahan itu. Hari demi hari, ia mulai melihat tanda-tandanya. Wahyu menjadi mudah gelisah setiap kali ponselnya berdering. Kadang ia pergi keluar rumah hanya untuk mengangkat telepon, dan selalu membawa ponsel bahkan ke kamar mandi. Suatu malam, Dinda diam-diam mengikuti suaminya keluar rumah. Ia tak perlu bersembunyi jauh, cukup berhenti di ujung jalan, menatap mobil Wahyu yang berhenti di depan rumah kontrakan sederhana di gang sempit. Dari balik kemudi, Dinda melihat sosok wanita keluar dari rumah itu. Henny. Dinda tak meneteskan air mata lagi. Ia hanya mematung, melihat bagaimana suaminya turun, membuka pintu mobil untuk wanita itu, lalu berbicara dengan wajah lembut yang dulu hanya dimiliki untuk dirinya. Pemandangan itu menancap di dada Dinda seperti pisau dingin. Tapi bukan lagi luka yang ia rasakan, melainkan kekuatan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, baiklah, sekarang aku tahu segalanya. Keesokan paginya, Dinda kembali berperan seperti biasa. Ia bahkan menyiapkan bekal untuk Wahyu dengan penuh perhatian. Nih, yah, aku buatin makanan kesukaan kamu. Biar nggak makan di luar terus. Wahyu tersenyum kaku. Makasih, Din. Kamu tuh selalu perhatian banget. Dinda menatapnya dalam-dalam. Tentu dong, aku kan istri kamu. Aku cuma pengen kamu bahagia selama masih bisa. Nada terakhir kalimat itu membuat Wahyu mengangkat kepala. Keningnya berkerut. Apa maksudmu? Dinda tersenyum lembut. Enggak kok. Maksudku, selama kamu sehat dan kerja keras, aku ikut senang. Wahyu tertawa canggung, tapi jantungnya berdebar. Ada sesuatu dalam tatapan Dinda yang membuatnya tak nyaman. Sore itu, Dinda duduk di depan cermin rias di kamarnya. Ia menatap bayangannya lama sekali. Selama ini aku selalu menutupi luka dengan senyum, bisiknya pelan. Sekarang waktunya aku berhenti berpura-pura bahagia. Tapi aku juga nggak akan menangis lagi. Ia membuka laci meja, mengeluarkan map merah berisi dokumen-dokumen rahasia yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Bukti pernikahan siri Wahyu dan Henny, salinan rekening transfer yang mengalir diam-diam, dan tanda tangan Wahyu di surat kuasa yang kini menjadi kunci dari segalanya. Ia menutup map itu, tersenyum kecil. Satu langkah lagi, dan topeng mereka akan jatuh. Namun rencana Dinda tak berjalan sehalus yang ia bayangkan. Suatu malam, saat ia sedang mengecek laptopnya di ruang kerja, pintu terbuka tiba-tiba. Wahyu berdiri di sana, wajahnya gelap dan tegang. Kamu lagi ngapain, Din? Tanyanya dengan nada dingin. Dinda menoleh, cepat menutup laptop. Kerja. Yah. Kenapa? Wahyu melangkah mendekat. Kerja apa malam-malam begini? Aku perhatiin kamu akhir-akhir ini aneh. Sering keluar, sering nelpon diam-diam. Ada apa sebenarnya? Dinda menatap suaminya dengan ekspresi tenang. Lucu ya, kamu curiga aku diam-diam. Padahal kamu sendiri sudah lama sembunyi di balik topengmu. Wahyu terdiam. Maksudmu apa? Dinda berdiri, menatap matanya lurus. Kamu yang harusnya tahu. Wahyu, aku cuma istri yang setia, kan? Tapi istri yang setia pun bisa berubah kalau disakiti terlalu lama. Wahyu tampak gugup, namun masih berusaha menahan diri. Kamu mulai ngawur, Din. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Dinda tersenyum tipis. Oh,
Kau tahu persis. Kau hanya pura-pura tidak tahu. Ia melewati Wahyu begitu saja, meninggalkan aroma parfum lembut di udara dan meninggalkan Wahyu yang berdiri kaku di ambang pintu. Dalam hati Wahyu, mulai tumbuh ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, saat Wahyu akhirnya tertidur, Dinda menatapnya lama dari sisi ranjang. Ia tidak lagi melihat pria yang dulu ia cintai, melainkan seseorang yang akan segera kehilangan segalanya. Tidurlah nyenyak, Wahyu, bisiknya pelan, karena sebentar lagi, semua ini hanya akan jadi mimpi buruk bagimu. Pagi itu udara terasa berat. Langit Jakarta diselimuti awan kelabu, seolah ikut menyembunyikan rahasia yang sebentar lagi akan meledak. Dinda berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan badai. Hari ini, ia tahu segalanya akan mulai berubah. Ia memandangi pantulan dirinya lama. Hari ini, Dinda, kamu tidak lagi jadi korban, bisiknya pelan. Kamu adalah pengendali permainan. Dinda menutup map merah yang telah berisi semua bukti. Salinan buku nikah siri Wahyu dan Henny, foto-foto mereka dari unggahan keluarga mertua, serta laporan rekening bersama yang menunjukkan aliran dana ke rekening atas nama Henny. Semua rapi, teratur, dan mematikan. Sementara itu, di rumah mertua, suasana begitu ramai. Ibu Wahyu sedang bersiap untuk pengajian bulanan, dan seperti biasa, ia aktif mengunggah segala kegiatan ke media sosial. Di salah satu unggahannya, terlihat Henny ikut hadir, mengenakan baju gamis lembut dan jilbab pastel, duduk manis di sebelah ibu mertua, sambil menyiapkan makanan. Tapi kali ini berbeda. Ada seseorang yang meninggalkan komentar di unggahan itu. Wah, mantu barunya ibu cantik banget. Semoga langgeng ya, Bu. Dan dari situlah segalanya mulai terbongkar. Unggahan itu viral di kalangan keluarga besar, teman-teman Dinda, bahkan rekan kerja Wahyu. Dalam hitungan jam, gosip menyebar. Semua orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Henny, dan mengapa ia disebut menantu baru? Wahyu yang saat itu sedang di kantor panik luar biasa. Teleponnya berdering tanpa henti. Dari keluarga, teman, dan kolega bisnis. Ia segera keluar ruangan dan menelepon ibunya dengan suara keras. Bu, kenapa ibu upload foto itu? Siapa yang bilang Henny menantu baru? Di seberang, suara ibunya terdengar santai. Loh, emang salahnya di mana? Kan memang kamu udah nikah sama Henny, toh cuma siri. Lagian Dinda nggak perlu tahu, kan? Wajah Wahyu memucat. Ya Allah, Bu, apa yang ibu lakukan? Sementara itu, Dinda duduk di ruang tamu rumahnya dengan secangkir teh di tangan. Ia menatap layar ponsel dengan tenang, membaca komentar demi komentar yang bermunculan di unggahan mertua. Ia tidak perlu ikut bicara, karena semuanya sedang berjalan sesuai rencananya. Senyum samar muncul di bibirnya. Terima kasih, Bu. Ibu baru saja membantu aku membuka kedok anakmu sendiri. Ia menekan nomor ponsel Arini. Rin, waktunya. Jalankan semua dokumen itu hari ini. Arini menjawab singkat. Baik, semua aset yang bisa dibekukan atas nama Wahyu sudah dalam proses. Kamu siap? Dinda menatap langit di luar jendela. Lebih siap dari sebelumnya. Siang itu, Wahyu pulang ke rumah dalam keadaan panik. Wajahnya kusut, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dinda, kamu udah lihat, kan? Semua orang salah paham. Aku bisa jelasin. Serunya dari pintu. Dinda menoleh perlahan, berdiri dari sofa dengan ekspresi tenang. Salah paham? Menarik sekali. Jadi menurutmu pernikahan Siri dengan wanita lain itu cuma salah paham? Wahyu terdiam. Ia tidak menyangka Dinda sudah tahu. Dinda, aku. Sudah berapa lama? Wahyu? Setahun? 2 tahun? Potong Dinda dengan nada tajam namun tetap terkendali. Wahyu mencoba mendekat, tapi Dinda mundur setapak. Aku tahu semuanya. Bahkan surat nikah siri kalian aku simpan di sini. Ucapnya sambil menepuk map merah di meja. Wahyu memucat. Ia ingin bicara, tapi Dinda mengangkat tangan, menghentikannya. Selama ini aku pura-pura nggak tahu. Karena aku ingin lihat sampai sejauh mana kamu berani berbohong. Ternyata kamu tidak hanya tega berselingkuh, tapi juga menipu aku soal aset, soal uang,
soal keluarga. Air mata menggenang di mata Dinda, tapi tidak jatuh. Aku bahkan tidak tahu lagi siapa kamu, Wahyu. Wahyu terdiam. Ia tahu kali ini tidak ada jalan keluar. Ia menatap Dinda, mencoba mencari sedikit belas kasih. Din, aku hilaf. Aku cuma kasihan sama Henny. Dia pulang dari luar negeri nggak punya siapa-siapa. Aku cuma ingin bantu. Bantu? Dinda tertawa pelan tapi getir. Kau bantu dengan menikahinya? Dengan menyembunyikannya di balik namaku? Dengan memakai uangku, rumahku, dan hidupku untuk membiayai perselingkuhanmu? Wahyu tak bisa menjawab. Suaranya tercekat di tenggorokan. Dinda melangkah mendekat, menatap wajah pria itu lurus-lurus. Kau pikir aku akan diam? Tidak. Wahyu. Kau dan dia akan tahu seperti apa rasanya kehilangan segalanya. Sore itu, Dinda pergi ke rumah mertua. Ia datang tanpa banyak bicara, mengenakan pakaian rapi dan membawa map merah itu. Semua mata memandangnya saat ia melangkah masuk ke ruang tamu. Dinda, kok tumben datang? Tanya ibu mertua dengan senyum canggung. Dinda meletakkan map di meja. Bu, saya mau kasih sesuatu. Ia membuka map itu perlahan, mengeluarkan salinan surat nikah siri Wahyu dan Henny, lengkap dengan tanda tangan saksi dan stempel penghulu. Ini, Bu, bukti kalau anak ibu sudah menikah lagi. Tapi karena saya masih istri sah, saya akan menuntut secara hukum. Ibu mertua pucat. Loh, Dinda, jangan begitu, Nak. Ini cuma salah paham. Salah paham. Dinda menatap tajam. Selama ini saya diam karena menghormati. Tapi saya bukan orang bodoh. Kalian sudah mempermalukan saya di depan banyak orang. Dan sekarang, saya akan ambil kembali semua yang menjadi hak saya, termasuk rumah ini. Suara Dinda tegas dan berwibawa. Tak ada lagi nada lembut seperti dulu. Mulai hari ini, saya yang pegang kendali. Semua aset, tanah, rekening, dan rumah atas nama Wahyu sudah saya kuasai secara hukum. Kalian bisa tinggal di sini beberapa hari lagi sebelum surat pengosongan keluar. Ibu mertua nyaris pingsan mendengar itu. Henny, yang tiba-tiba muncul dari belakang dapur, hanya bisa terdiam dengan wajah panik. Dinda tolong, aku nggak tahu. Dinda menatapnya tajam. Kau tahu, tapi kau tetap melakukannya. Saat Dinda melangkah keluar dari rumah mertua, angin sore menerpa wajahnya. Ia menatap langit, tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia bisa bernapas tanpa beban. Langkahnya mantap, meski hatinya masih berdarah. Ia tahu, badai baru saja dimulai. Wahyu dan Henny belum benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya. Tapi satu hal pasti, mereka takkan pernah bisa kembali seperti dulu. Sekarang, giliran kalian yang pura-pura kuat, bisiknya dingin. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Jakarta. Langit seolah ikut menangis menyaksikan kehancuran yang sedang melanda rumah tangga Nia dan Ari. Suara petir menyambar, memecah kesunyian malam yang dingin. Di ruang tamu rumah mereka, ketegangan telah mencapai puncaknya. Ari berdiri di depan sofa, wajahnya pucat, matanya merah karena marah dan stres. Di tangannya, ia memegang ponsel dengan foto yang dikirim seseorang. Foto dirinya bersama Dinda di sebuah kafe. Tapi kali ini, bukan Nia yang mengirim. Melainkan seseorang yang mengenalnya, rekan kerja mereka yang tanpa sengaja memotret kejadian itu. Nia berdiri di hadapannya, menatapnya dengan air mata yang menetes tanpa henti. Aku udah tahan selama ini, Mas, suaranya bergetar. Aku tutup mata, aku pura-pura gak tahu. Tapi ternyata, semua yang aku rasain itu bener. Kamu udah bukan Ari yang aku kenal dulu. Ari menunduk, suaranya rendah, tapi terdengar jelas di antara derasnya hujan. Nia, aku bisa jelasin semuanya. Jelasin? Nia tertawa getir. Jelasin apa, Mas? Jelasin kenapa kamu diam-diam ketemu Dinda tiap minggu? Jelasin kenapa kamu sembunyikan hubungan kalian dari aku, dari anak-anak, dari semua orang. Ari terdiam. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin menyalahkan keadaan, tapi kenyataannya, semua yang terjadi adalah pilihannya sendiri. Sementara itu, di luar rumah, Dinda duduk di dalam mobilnya, memandangi rumah Nia dan Ari dengan tatapan kosong.
Ia baru saja mendapat pesan dari Ari yang memutuskan segalanya. Kita gak bisa lanjut, Dinda. Aku harus perbaiki semuanya dengan Nia. Pesan singkat itu terasa seperti pisau yang menembus jantungnya. Ia menatap bayangannya di kaca spion, wajahnya yang dulu anggun kini tampak penuh amarah. Dia pikir bisa ninggalin aku begitu aja? Gumamnya dingin. Enggak, Ari. Kamu belum tahu siapa aku. Dinda menyalakan mobilnya dan melaju pergi ke arah pusat kota, ke apartemen Ari, tempat mereka biasa bertemu diam-diam. Ia tahu semua rahasia Ari, termasuk sesuatu yang bisa menghancurkan karirnya. Sementara di rumah, Nia sudah tak kuat lagi menahan air matanya. Ia beranjak ke kamar, membuka lemari dan mulai memasukkan pakaian ke dalam koper. Ari memegang lengannya. Nia, jangan kayak gini. Kita masih bisa bicara. Bicara? Nia menepis tangannya dengan air mata deras. Kamu pikir semua bisa selesai dengan bicara? Kamu udah ngelukain aku terlalu dalam, Mas. Aku gak tahu apakah aku bisa lagi percaya. Hening. Suara hujan makin deras, angin meniup tirai, membuat suasana semakin mencekam. Ari duduk di tepi ranjang, menunduk lesu. Aku salah, Nia. Aku terjebak dalam sesuatu yang aku sendiri gak bisa kontrol. Dinda datang di saat aku lagi ngerasa kosong, dan dia manfaatin itu. Tapi aku sadar sekarang, aku bodoh. Nia berhenti membereskan pakaiannya. Ia menatap suaminya lama, seakan mencari sisa-sisa cinta yang dulu begitu kuat di mata itu. Tapi yang ia lihat kini hanya bayangan lelaki asing yang pernah jadi segalanya. Bodoh? Katanya lirih. Mas bukan cuma bodoh. Mas udah hancurin semua yang kita bangun bareng. Aku gak tahu harus mulai dari mana buat percaya lagi. Malam itu, mereka duduk dalam diam. Tak ada lagi kata-kata yang bisa menjahit luka yang sudah terlalu dalam. Pagi harinya, kabar hubungan Ari dan Dinda menyebar ke kantor. Rekan-rekan mulai berbisik, gosip beredar cepat. Bahkan pimpinan perusahaan memanggil Ari untuk klarifikasi. Ini bisa mencoreng nama perusahaan, Ari. Apalagi kalian satu divisi. Kami gak bisa biarkan ini berlanjut, ucap atasannya tegas. Dinda, di sisi lain, justru makin gelap hatinya. Ia datang ke kantor dengan wajah tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa, tapi matanya menyimpan rencana. Jika Ari ingin kembali pada Nia, maka Nia harus disingkirkan. Hari-hari berikutnya jadi neraka bagi Nia. Ia mulai menerima pesan-pesan anonim di ponselnya. Ancaman, hinaan, bahkan foto-foto yang menyakitkan. Semuanya diarahkan untuk membuatnya menyerah. Namun Nia bukan lagi wanita lemah yang dulu selalu diam. Ia mulai menyelidiki. Ia menemukan bukti bahwa Dindalah yang menyebarkan gosip ke kantor, bahkan memanipulasi data untuk menjatuhkan Ari di depan atasan. Dan ketika Nia memperlihatkan bukti itu pada Ari, lelaki itu benar-benar terpuruk. Dinda bukan hanya ingin dia ingin menghancurkan segalanya. Malam itu, Ari memutuskan untuk menemuinya. Dinda, berhenti. Aku tahu semua. Jangan ganggu lagi keluargaku. Dinda tersenyum sinis. Keluargamu? Kamu pikir masih punya keluarga setelah semua yang kamu lakukan? Ia mendekat, menatap mata Ari dengan tajam. Kamu bisa coba pergi, tapi aku selalu punya cara buat bikin kamu balik lagi. Kamu gak tahu seberapa jauh aku udah berkorban. Ari menatapnya tanpa emosi. Kalau itu yang kamu mau, aku siap tanggung semuanya. Tapi jangan ganggu Nia lagi. Dinda tertawa dingin. Kamu pikir semudah itu? Di saat itulah, Nia yang diam-diam mengikuti mereka dari jauh muncul di depan pintu kafe tempat mereka bicara. Ia berdiri tegak, menatap keduanya dengan mata merah basah. Cukup, Dinda, katanya tegas. Aku udah capek, tapi kali ini aku gak akan diam. Ketegangan di ruangan itu terasa menyesakan. Ari terdiam, Dinda terpaku, dan Nia melangkah maju. Hujan di luar berhenti, tapi di dalam hati mereka, badai baru saja dimulai. Kehidupan yang dulu sempurna kini benar-benar runtuh. Semua kebohongan, cinta, dendam, dan rasa bersalah kini bercampur menjadi satu. Dan di titik itu, Nia sadar, kehancuran memang tak bisa dihindari, tapi dari reruntuhan inilah ia akan bangkit kembali. Pagi itu,
Sinar matahari menembus jendela kamar yang kini kosong. Nia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Di wajahnya masih tersisa kelelahan dan luka, tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan, keteguhan. Sudah 3 minggu berlalu sejak malam kehancuran itu. Sejak ia memutuskan meninggalkan rumah yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Ari mencoba menghubungi, meminta kesempatan, tapi Nia tidak menjawab. Ia butuh waktu. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menemukan dirinya kembali. Rumah kecil yang kini ia tinggali di pinggiran kota terasa sederhana, namun penuh ketenangan. Di tempat inilah ia mencoba menyembuhkan luka dan membangun kekuatannya lagi. Ia mulai bekerja kembali di butik lamanya, tempat ia dulu berhenti karena mengikuti keinginan Ari untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Namun kali ini, Nia bukan Nia yang dulu. Ia bekerja bukan karena kebutuhan semata, tapi karena keinginannya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Setiap jahitan yang ia buat di butik, setiap pelanggan yang ia layani, terasa seperti langkah-langkah kecil untuk menambal kembali harga dirinya yang pernah koyak. Sementara itu, Dinda mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Setelah Ari menjauh dan kebenaran mulai terungkap di kantor, reputasinya hancur. Rekan-rekan menjauhinya, dan pihak manajemen memindahkannya ke cabang lain. Tapi bukannya menyesal, Dinda malah semakin terobsesi. Dia pikir bisa bahagia tanpa aku? Bisiknya di depan cermin suatu malam. Kalau aku harus jatuh, dia juga harus jatuh bersamaku. Namun Dinda tak tahu. Sementara ia sibuk menabur kebencian, Nia sedang menanam kekuatan. Hari itu, butik Nia ramai. Beberapa pelanggan baru datang karena mendengar tentang desain busana hasil karya tangan seorang wanita bernama Nia. Busana yang elegan tapi sederhana, mencerminkan ketulusan dan kekuatan. Salah satu pelanggan adalah seorang wanita berpengaruh, pemilik galeri busana besar di Jakarta. Ia memuji hasil kerja Nia dan menawarkan kerjasama untuk membuat koleksi khusus. Desain kamu punya karakter, katanya sambil tersenyum. Aku bisa lihat dari detailnya. Kamu orang yang pernah terluka, tapi justru itu yang bikin karyamu punya jiwa. Kata-kata itu membuat Nia hampir meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa diakui, bukan karena statusnya sebagai istri siapa, tapi karena dirinya sendiri. Di sisi lain, Ari mulai merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Rumah terasa hampa. Ia menatap bingkai foto keluarga di ruang tamu, di mana Nia tersenyum memegang anak-anak mereka. Kini hanya ada kesepian. Ia mencoba memperbaiki segalanya. Mengurus perceraian yang batal ia tanda tangani, berusaha menemui Nia untuk bicara, tapi Nia menolak. Saat aku butuh kamu, Mas gak ada. Sekarang saat aku bisa berdiri, aku gak mau lagi ditarik jatuh. Ucap Nia ketika mereka akhirnya bertemu secara singkat di depan butik. Kata-kata itu menancap di dada Ari seperti belati. Tapi ia tahu, ia pantas menerimanya. Suatu sore, Nia mendapat undangan untuk menghadiri sebuah acara mode di hotel mewah, acara yang dulunya sering ia hadiri bersama Ari. Namun kali ini, ia datang sebagai undangan kehormatan, bukan tamu biasa. Saat ia melangkah masuk, semua mata tertuju padanya. Gaun hasil rancangannya sendiri ia kenakan dengan anggun, wajahnya tenang, langkahnya mantap. Di antara kerumunan, Ari berdiri terpaku. Ia tak percaya bahwa wanita di hadapannya adalah Nia. Wanita yang dulu ia remehkan, kini berdiri lebih tinggi darinya. Aku bangga padamu, ucap Ari lirih ketika berhasil mendekatinya. Nia menatapnya tanpa emosi berlebihan. Aku juga bangga pada diriku sendiri. Karena akhirnya aku bisa jadi wanita yang kuat tanpa harus bergantung pada siapapun. Mereka berdiri lama dalam diam, di antara keramaian pesta dan cahaya lampu yang berkilauan. Ari tahu, mungkin sudah terlambat. Tapi di matanya, Nia kini bukan hanya seorang istri yang terluka. Dia adalah simbol kebangkitan yang tak bisa dihentikan. Kehidupan Nia berubah pesat setelah acara itu. Namanya mulai dikenal di dunia fashion lokal. Ia membuka butik baru, melibatkan banyak ibu rumah tangga yang dulunya tidak punya penghasilan, memberi mereka pelatihan menjahit dan desain. Ia tidak hanya bangkit untuk dirinya sendiri, ia mengulurkan tangan bagi mereka yang pernah merasa serendah dirinya dulu. Dalam sebuah wawancara di media, Nia berkata dengan tenang, "Dulu aku berpikir kebahagiaan datang dari mencintai seseorang sepenuh hati. Tapi sekarang aku tahu,
Kebahagiaan sejati datang ketika kita mencintai diri sendiri tanpa batas. Di sisi lain, Dinda semakin tenggelam. Semua upayanya untuk menjatuhkan Nia gagal. Ia bahkan ditinggalkan oleh semua orang yang dulu ia anggap teman. Di puncak kehancurannya, ia sadar bahwa dendam tidak pernah bisa membuat seseorang menang, hanya membuatnya kehilangan segalanya. Sementara Ari, meski terlambat, belajar dari kesalahannya. Ia mulai memperbaiki diri, bukan demi Nia, tapi demi menjadi ayah yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Dan Nia? Kini ia tak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia telah melewati badai, berdiri tegak meski diterpa angin paling kencang. Luka di hatinya belum sepenuhnya hilang, tapi dari sanalah lahir kekuatannya. Suatu pagi, saat menatap matahari terbit dari jendela butik barunya, Nia tersenyum. Ia menatap bayangannya di kaca dan berbisik pelan. "Terima kasih, Nia. Kamu sudah bertahan sejauh ini." Cahaya pagi menyinari wajahnya, lembut tapi tegas. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir. Tapi satu hal pasti, ia bukan lagi istri yang lemah. Ia adalah perempuan yang pernah hancur, lalu memilih untuk bangkit, dan kali ini, tak ada lagi yang bisa menjatuhkannya.